Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ni saya mau bicara sedikit tentang zakat, ya. Zakat adalah penyempurnaan puasa kita, ya. Satu sisi kita menahan, itu puasa. Zakat ada sebaliknya, memberi, ya. Jadi zakat kalau arti bahasa itu suci, murni, bersih. Ada yang mengatakan subur, ada yang mengatakan itu mengembang, ya, menambah. Jadi semua itu mencakup. Jadi kalau puasa itu kita menahan, zakat memberi. Jadi seluruh jasad kita ada zakatnya. Berarti kalau zakat telinga kita adalah mendengarkan yang baik. Karena puasa menahan mendengar sesuatu yang tidak baik. Berarti zakatnya adalah mendengarkan yang baik, ya. Karena kita sudah menjauhi yang haram, yang tidak baik. Berarti sekarang zakatnya adalah mendengarkan yang baik dan yang halal. Begitulah dengan mata. Zakat mata adalah melihat yang baik-baik. Melihat sesuatu yang akan mengingatkan kita pada Allah. Kalau puasa mata adalah puasa menahan mata dari melihat sesuatu yang haram dan melihat sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Jadi zakat itu menyempurnakan. Itu sebabnya zakat adalah penghujung puasa. Jadi zakat untuk menyempurnakan, ya. Dan zakat mulut adalah memberi nasihat yang baik, berzikir, baca Quran, menuntut ilmu, ya. Semuanya itu, ya, itu zakat mulut. Karena mulut, puasa mulut itu menahan dari berbicara yang tidak baik ataupun yang baik tapi berlebihan, ya. Jadi harus ditahan. Ketika ditahan, kita baru bisa bayar zakat dengan baik. Dan ketika kita menggunakan mulut dengan yang baik, baru sempurna puasa kita. Jadi zakat itu menyuburkan puasa kita, menambahkan puasa kita, mensucikan puasa kita. Jadi fungsi zakat itu adalah memperbaiki ataupun menambahkan, ya, atau menyempurnakan ibadah puasa kita. Itu sebabnya diwajibkan. Zakat fitrah itu tentang diri kita. Zakat mal, apa yang Allah berikan pada kita. Dua-duanya, ya. Tapi zakat mal itu ada kelonggaran. Karena itu harus genap 1 tahun, ya. Jadi ada yang bayar di bulan-bulan lain, tapi para ulama menganjurkan lebih baik di bulan Ramadan. Karena sekalian, ya, untuk mengingatkan kita supaya kita menyempurnakan ibadah puasa kita, ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi seterusnya seluruh jasad kita dan seluruh apa yang Allah berikan kita itu ada zakatnya. Zakat ilmu adalah mengajarkannya, menyampaikan pada yang lain. Itu zakat ilmu, ya. Jadi apa saja yang Allah berikan pada kita itu ada zakatnya, ya. Jadi sangat penting, ya. Sangat penting untuk
melaksanakan zakat. Sehingga ada ulama mengatakan zakat fitrah itu kalau kita tidak punya uang tapi ada barang, jual barang. Kalau ada buku, jual buku untuk bayar. Ya, zakat fitrah begitu penting. Itu dari sisi untuk membersihkan diri kita dan menyempurnakan ibadah kita. Tapi untuk yang lain, sisi lain adalah mengajak semua orang bergembira. Ya, itu salah satu kelebihan zakat itu. Ya, keutamaan zakat itulah membuat semua orang bisa bersenang-senang karena itu juga karena sebulan kita berjuang menyempurnakan fitrah kita. Itu sebabnya ketika sudah sukses kita rayakan Idul Fitri. Ya. Karena kita sudah kembali pada fitrah yang semurninya, yaitu kita benar-benar menyembah Allah tanpa ada alasan lain. Ya. Semata-mata kerana Allah saja. Itu sebabnya kita mengucapkan minal aidina wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang sudah kembali ke fitrah. Ya. Dan kalau sudah kembali fitrah, itulah semoga kita termasuk orang-orang yang sudah sukses. Ya. Karena sudah melaksanakan ibadah puasa perintah Allah dan sudah kita tunaikan dan menyempurnakan puasa itu dengan membayar zakat. Ya. Itu sebabnya pentingnya zakat. Ya. Jadi sebenarnya zakat itu lebih pada menyempurnakan diri kita. Selebihnya itu membantu yang lain. Ya. Ya. Di saat itulah baru kita bisa bergembira, ya, merayakan. Ya. Karena kita sudah kembali pada fitrah yang sebenarnya. Ya. Yaitu fitrah manusia cenderung pada yang baik, cenderung pada yang hak, cenderung pada suci. Ya. Manusia semuanya begitu. Syekh Fadullah, guru dari guru kami, mengatakan fitrah manusia semuanya baik sebenarnya. Keinginan mereka baik. Seorang pencuri, dia tidak mau dicuri. Ya. Seorang pembohong tidak mau dibohongi. Seorang pembunuh tidak mau dibunuh. Berarti fitrahnya itu baik. Cuma nafsunya mengambil alih. Ya. Jadi kalau kita bisa kembali ke fitrah dengan menahan yang buruk dan menyebarkan yang baik, ya, itu sudah mencapai fitrah yang sebenarnya. Jadi intinya menahan nafsu. Puasa intinya menahan nafsu. Dan nafsu yang paling kentara, paling terlihat itu adalah makan, minum dan berkembang biak. Ya. Tapi dengan bayar zakat, kita menggunakan semua itu untuk kebaikan. Ya. Jadi kalau kita sudah makan yang baik-baik, kita memberi makan yang baik-baik. Ya. Sudah mengambil yang baik-baik, kita memberikan yang baik-baik. Ya. Sudah mendapat apa yang kita inginkan, semua yang baik-baik, kita berbagi pada yang lain dengan yang baik-baik itu. Ya. Itu zakat. Paham? Jadi zakat membersihkan semua kekurangan kita. Kalau sepanjang bulan puasa ada dosa, insya-Allah dengan zakat membersihkannya, membantu untuk membersihkannya. Ya. Kalau masih kurang, zakat menambahkan. Ya. Kalau masih belum subur, zakat menyuburkan. Begitu. Ya. Jadi zakat menyempurnakan. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi bayarlah zakat. Ya. Secepat mungkin.
Jangan ditunda-tunda. Ya. Guru saya pernah mengatakan, setiap kewajipan itu jangan ditunda-tunda. Tahu kenapa? Karena saat berikutnya belum tentu Allah akan mengizinkan kita hidup. Ya. Jadi itu sebabnya harus secepat mungkin menunaikannya supaya ya, mungkin saat berikutnya sudah terlambat. Ya. Itu sebabnya harus kita tunaikan secepat mungkin. Okay. Dan lebih akan menyenangkan orang yang menerimanya. Karena tujuan untuk menyenangkan, kalau kita tunggu saat akhir, bagaimana mereka bisa bersenang-senang? Ya. Ya. Karena mereka mau beli ya, baju baru. Waktu sebelum solat Id, baru kita kasih. Tidak ada waktu. Ya. Mau beli makanan pun susah. Ya. Karena semua sudah tutup. Jadi berikanlah sebelum. Ya, lebih baik. Ya. Ada yang berikan awal bulan, ada yang pertengahan, ada seminggu sebelumnya. Tapi intinya, ya, jangan sampai tunggu saat akhir. Ya. Kalau sudah mulai solat Id, sudah tidak, ya, tidak dihitung lagi. Jadi bayarlah zakat. Nah, itu akan menyempurnakan ibadah kita, ibadah puasa kita. Dan seterusnya melatih diri membayar zakat terus. Zakat mata, zakat telinga, zakat mulut, zakat semuanya. Ya, kaki, tangan semuanya. Zakat kaki, tangan adalah kita tangan mengambil yang baik, ya, memberi yang baik. Kaki berjalan ke tempat yang baik, menghadiri majlis, menghadiri ibadah, menghadiri semua, ya, menuju ke tempat yang baik. Itu zakat kaki. Ya. Dan banyak sekali sebenarnya. Ya. Jadi jabarkan sendiri. Jadi bayarlah zakat. Ya. Dan untuk menyempurnakan ibadah kita. Itu, ya, intinya itu. Ya. Sudah banyak bicara tentang kelebihan zakat, membantu orang, membantu ekonomi, macam-macam. Itu sudah yang banyak bicarakan. Ini jarang. Ya. Jadi bayarlah zakat untuk semua pemberian Allah, karunia Allah. Ya. Jadi supaya semua tertunaikan. Zakat fitrah dengan wang itu ataupun dengan makanan pokok itu hanya isyarat, ya, untuk kita melaksanakan semuanya, ya. Jangan minimal. Manusia fitrahnya tidak mau minimal. Sebenarnya, buktinya kalau orang kasih sedikit, kita mau lebih banyak. Ya. Jadi kalau bayar fitrah jangan, ya, tepat sekali. Berilah tambahan, ya. Ya. Oke, tambahkan sedikit. Jangan hitung-hitung dengan Allah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi sangat penting, ya. Jadi kalau tidak mau Allah hitung-hitung dengan kita, ya, celaka kita kalau Allah hitung dengan kita. Ya, berikanlah tambahan, ya, sedapat mungkin sesuai dengan kemampuan. Okay. Paham? Itulah zakat. Sedikit tentang zakat, ya. Banyak sekali rahasia-rahasia di sebalik ini. Dan ini sebahagian. Ya, cukup ya. Sudah lapar, kita makan ya. Oleh barakati Rasulullah baitil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آل محمد. Subhanallah. Salam. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Bismillah. Okay.